Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai jasmaniku, wahai rohaniku, wahai sekalian makhluk di alam rohani yang saya, wahai sekalian yang bergabung dengan jasmani saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kemanunggalan jasmani saya dengan rohani saya, menunggalnya jasmaniah dan rohaniah pada diri saya ini yang bernama saya Safruddin Hasan. Hai Safruddin Hasan, pahamilah, pelajari pengertian yang tadi saya bilang, maut, al-maut, mati. Ini sudah bahasa populer. Mati, al-maut di dalam Al-Quran, orang menerjemahkan mati, maut, mati, maut. Mari kita rujuk kepada surat Al-Ankabut ayat 57, disebutkan kullu nafsin zaikatul maut summa ilaina turja'un. Di dalam ayat ini rumus daripada Allah. Kitab ini ada, ayat ini ada di sisi Allah. Kullu nafsin zaikatul maut summa ilaihina turja'un. Setiap diri akan merasakan maut, kemudian kepada kami kamu kembali. Kamu dikembalikan dan mau kembali. Diri itu, ya, seperti yang saya sebut tadi, secara kasar, jasmaniah dan rohaniah. Yang berpisah rohaniah dengan jasmaniah. Itu disebut mati. Tidak bisa dipertemukan lagi di dunia ini, jasmaniah dan rohaniahnya. Itu sudah mati, terpisah roh dengan jasad. Itu sudah mati. Ya, makna zahir. Ya, di mana-mana orang menyebut sudah mati, sudah meninggal, sudah wafat, sudah berpulang. Ya, tentu kita harus menyikapi soal maut ini. Perpisahan, arti perpisahan ini, ya setiap ada pertemuan ada perpisahan. Ada pertemuan ada perpisahan. Jangan kamu tangisi perpisahan. Ingatlah, karena perpisahan itu ada pertemuannya. Setiap yang pertemuan ada perpisahan. Setiap perpisahan akan ada pertemuan. Kalau kita berpisah di dunia atau dipisahkan di dunia, jangan risau, jangan gundah. Kita akan dipertemukan di akhirat, di alam hayatullah. Jadi kalau cerita ini tentang diri ini nafsin, ceritanya banyak ya. Pengajiannya sudah banyak para ahli. Kalau kita hanya merenung tentang diri jasmani, diri rohani, merenung tentang mati, tentang maut,
Dan kita merenung tentang apakah mati itu sudah selama ini dirasa menjadi buah bibir oleh para ustadz-ustadz, para ahli-ahli syariat. Oh, menyedihkan, menyakitkan, dan menakutkan. Perpisahan itu menakutkan, menyakitkan. Bagaikan kambing di kubak hidup-hidup. Itu menurut versi para guru-guru kita. Ya. Tapi versi yang di dalam ilmu hakikat, mati itu hanya pulang, hijrah, pulang kepada Allah, hijrah lagi dari dunia kepada alam Allah pada tingkat-tingkat yang berikutnya, ya tingkat surga, ke tingkat neraka, ke tingkat neraka atau ke tingkat surga. Kalau kita kembali ke tingkat neraka, wah, ini ya matinya mati menyakitkan. Kalau kita memperlakukan tingkah laku, pola hidup jasmani dan rohani, jalan-jalan ke neraka, ya maka kampung kita pulang ke neraka. Nah, sekarang kita di dunia. Ya di dunia ini kita mempersiapkan diri jalan ke surga, jalan ke neraka. Nah, silakan memilihnya. Mau apa yang dia. Kalau kita menempuh jalan ke neraka, ya perpisahan dengan dunia ini mungkin menuju neraka mungkin amat menyakitkan. Berpisah dengan harta yang banyak yang sedang dikhayalkan, mencintai harta banyak, mencintai gedung, mencintai kepemimpinan, mencintai umat, mencintai ini. Kalau kita ya merasakan berpisah nanti karena tidak mengingat hayatullah itu ada neraka, ada surga di akhirat. Di dunia juga ada neraka dan surga. Ya surga dunia menyenangkan, neraka dunia amat menyenangkan, tapi untuk sementara. Ya neraka dunia sangat menyenangkan. Ya, kenapa menyenangkan neraka dunia? Ya mencintai anak, mencintai istri, mencintai harta benda, mencintai gedung bertingkat, kendaraan mewah, hidup mewah, makanan kerja maksiat, mengutamakan kerja maksiat, membedakan halal dengan haram. Itu kan sementara, itu kan bahagia. Itu adalah kebahagiaan sementara. Sementara di dunia yang tingkat di bawah dari alam Allah ini. Jadi dia kalau orang seperti itu, kalau dia meninggal, ya menyakitkan. Ya menyakitkan, dan hidupnya juga akan menyakitkan. Ya menjurusnya jalan menuju neraka. Ini kematian ya, kematian. Berpisah dengan dunia menyakitkan bagi orang yang menuju neraka, bukan menuju surga akhirat, tidak menuju neraka akhirat. Ya, kalau orang yang mau hidup selamanya di dunia ini, ya kerjakan surga dunia di dunia ini, karena tidak mempunyai kepercayaan dan keyakinan hidup di akhirat, hidup di alam neraka, alam di surga. Ya, jadi yang sebenarnya kehidupan itu, marilah kita belajar tentang kehidupan, hidup alam akhirat. Ya, berlapis-lapis kita akan melewati berlapis-lapis alam. Di dalam hidup aja bagi orang makrifat, alamnya berlapis-lapis. 7 alam lapis, alam gaib. Alam gaib. Kita akan menelusuri secara tarikat, secara hakikat, secara makrifat, kita menelusuri 7 lapis alam menuju Allah. Menuju Allah di alam hayatullah di dunia ini. Dan orang yang sukses menjalani ini, dia akan menjadi senang. Senang dia berpisah dengan dunia. Karena tempat yang abadi udah ada menunggu. Jadi senang dia berpisah dengan dunia. Tidak menyakitkan, tapi senang
Itu sudah ditunjukkan oleh para rasul dan nabi, oleh para wali-wali, para habib, para khalil, para kekasih-kekasih Allah, para hamba-hamba yang salihin, yang mukminin, yang mukarrabin, yang muhsinin. Sudah ditunjukkan kehidupan bahwa kematian itu sangat menyenangkan, sangat indah sekali. Ada saat-saat indah katanya. Sangat indah sekali perpisahan antara jasmani dan rohani bagi orang-orang yang ma'rifatullah, bagi orang yang hidup dalam hayatullah. Tapi yang bukan hidup dengan hayatullah, hanya memandang hanya dunia itu, itulah kebahagiaannya. Dia memiliki semua serba dimiliki, pangkat kita miliki, kekayaan kita miliki, orang cantik-cantik kita miliki, rumah gagah-gagah, suami gagah-gagah, suami gagah-gagah, istri cantik-cantik, kendaraannya mewah-mewah, miliaran, suaranya indah. Ya sebatas itu dia mengenalnya. Seolah-olah dia akan hidup selamanya. Seolah dia akan hidup, tidak akan berpisah. Jasmani dia dengan rohnya, dengan nyawanya, dengan jiwanya. Ya tentu setelah berpisah jasmani dengan rohaninya, dia akan menghadapi penderitaan sepanjang waktu. Penderitaan sepanjang waktu. Inilah. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing. Marilah kita merenungkan kehidupan soal kematian. Soal kematian, kita bukan untuk mati, bukan tidak akan hidup lagi. Kita akan hidup baru, kita hidup lagi, hidup alam rohaniah. Dan nanti kita akan menghidup dengan kehidupan yang baru, dengan jasad kita, dengan jasad yang kita buat, dengan ibadah kepada Allah. Dengan ibadah kita buat jasad kita buat rohani kita suci. Marilah kita datang dari Allah dalam keadaan suci. Setiap anak ini dilahirkan adalah suci, kemudahan kita kembali dalam keadaan suci. Jadi tugas kita bagi orang yang mencintai Allah, orang yang hidup dalam hayatullah adalah